Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ayahanda Bapak Wali Kota Dr. Haji Syarif Fasya yang dirahmati Allah, kemudian Bapak Sekda, dan khususnya guru kita Bapak Ketua MUI Kota Jambi, para alim ulama, dan pastinya semua jamaah anak muda, laki-laki dan perempuan yang malam ini kita hadir bersama-sama di dalam masjid yang mulia ini, Masjid Muhammad Fabian Syah Putra. Semoga setiap kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan pada malam ini mengalir juga pahala jariahnya kepada adinda almarhum Muhammad Fabian Syah Putra. Amin. Jamaah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka peringatan nuzulul Quran kita pada malam ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk belajar tentang bagaimana cara Nabi dan para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Karena dari contoh dan kisah-kisah mereka itulah kita bisa belajar dan bercermin. Lalu kita bisa muhasabah dan menilai diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sudah memberikan hak Al-Quran dengan benar? Apakah selama ini muamalah kita, interaksi kita dengan Al-Quran sudah baik ataupun belum? Malam ini saya ingin mengajak adik-adik sekalian, sahabat-sahabat, teman-teman anak muda Kota Jambi untuk belajar kaifa nata'amal ma'al Quran. Bagaimana cara kita bermuamalah, berinteraksi dan memperlakukan Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya akan mengawali dengan satu paragraf ayat di dalam Al-Quran, Surat Al-Isra halaman terakhir, atau Surat Al-Isra ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina utul ilma min qablihi Innal ladzina utul ilma min إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat kisah tentang seorang sahabiat. Sahabiat itu artinya perempuan yang hidup di zaman Nabi atau sahabat perempuan. Ada seorang sahabiat yang kehilangan putranya di dalam sebuah peperangan atau jihad. Dan ia adalah putra kesayangannya. Dia tidak punya putra yang lain selain satu-satunya yang meninggal itu. Dia membanggakan putranya di depan banyak orang. Dia menaruh harapan yang besar kepada putranya di masa depan. Putranya adalah jantung hatinya, penyejuk mata bagi ibunya. Apalagi setelah perempuan ini kehilangan suami,
maka putranya adalah satu-satunya laki-laki yang ada di rumahnya. Lalu suatu ketika putranya berangkat berjihad bersama para sahabat dalam sebuah peperangan, dan ternyata Allah mentakdirkan dia mendapatkan syahid atau wafat dalam perang tersebut. Dan kemudian sebagaimana kebiasaan pada masa itu, seorang yang syahid dikuburkan di tempat dia wafat. Maka pulanglah pasukan kaum muslimin untuk memberi berita duka cita ini kepada ibu tadi. Di antara mereka ada beberapa orang yang datang bertamu ke rumah ibu ini. Kemudian ibu ini mempersilahkan mereka masuk. Setelah mereka berada di dalam rumah, mereka menceritakan tentang kehebatan putra ibu ini. Putra ibu adalah seorang anak muda yang sangat pemberani, anak muda yang sangat luar biasa, yang tidak punya rasa gentar dan takut kepada musuh di jalan Allah. Putra ibu adalah seorang teman sahabat yang sangat kami cintai. Mereka menceritakan satu demi satu kebaikan dan kehebatan putra tersebut di hadapan ibunya. Sehingga ibunya merasa sangat bahagia dan bangga dengan berita tentang kehebatan putranya. Tetapi di akhir kalimat itu kemudian mereka memberi berita duka. Mereka mengabarkan kepada ibu itu bahwa putranya yang sang pemberani itu telah wafat syahid di jalan Allah. Seketika ibu ini merasa seolah-olah langit runtuh di hadapannya. Seolah-olah merasa dunia ini sempit. Dia merasakan kehilangan yang luar biasa. Rasanya jantungnya copot dari dadanya. Dia merasakan kesedihan yang luar biasa. Orang-orang mencoba menghibur ibu ini dengan berbagai macam ucapan mereka. Mereka mencoba menghibur ibu ini dengan mengatakan putranya adalah orang hebat, orang baik, orang yang pemberani, dan seterusnya. Ibu ini terus menangis karena dia merasakan kesedihan yang teramat luar biasa atas kehilangan putranya. Tapi kemudian tiba-tiba ibu ini berhenti menangis dan bertanya, adakah di antara kalian yang hafiz Al-Quran? Adakah di antara kalian, yaitu orang-orang yang ada di rumahnya, yang hafiz Al-Quran? Kemudian salah satu di antara sahabat itu menjawab, ya, saya menghafal Al-Quran. Kemudian ibu ini meminta, jika kalian ingin menghibur saya, jika kalian ingin menenangkan hati saya, jika kalian ingin mengobati rasa sedih saya minta tolong bacakanlah satu ayat untuk saya dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian sahabat yang hafiz Al-Quran ini membacakan satu ayat di dalam surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Dibacakan satu paragraf ayat tentang musibah. Sungguh kami pasti akan menguji manusia dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, dengan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan. Maka sampaikanlah berita gembira kepada orang yang sabar.
yaitu orang-orang yang apabila ditimpa dengan satu musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami semua akan kembali kepadanya. Maka mereka itulah orang-orang yang Allah berikan salawat. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawat ataupun rahmat dan ampunan dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Setelah sahabat yang hafiz tadi membaca ayat ini, ibu itu kemudian tersenyum. Dia mengatakan, Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sekarang saya lega. Ya Allah, sekarang saya ridha. Anak saya bukanlah milik saya, tetapi milik-Mu ya Allah. Harta saya bukanlah milik saya, tetapi milik-Mu ya Allah. Apapun yang ada dalam kehidupan saya, yang saya pakai, yang ada di rumah saya, semuanya milik-Mu ya Allah. Dan Engkau memberikan kepada siapa yang Engkau kehendaki. Dan Engkau juga yang mengambil kapan dan dimanapun yang Engkau kehendaki. Ya Allah, saya ridha. Berikan saya berita gembira ya Allah, sebagaimana yang Engkau janjikan, wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar, sehingga ibu ini berusaha untuk bahagia, gembira dan yakin dengan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, inilah salah satu contoh cuplikan sejarah tentang bagaimana para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran. Mereka bukan hanya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan untuk dapat pahala, walaupun itu sangat baik. Tetapi mereka menjadikan Al-Quran sebagai hudan linnas. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup mereka. Sehingga dengan petunjuk itulah mereka bisa menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan mereka. Dengan petunjuk itulah mereka berperilaku. Dengan petunjuk itulah bahkan mereka merasa sedih dengan petunjuk Al-Quran. Mereka merasa senang dengan petunjuk Al-Quran. Mereka menyukai sesuatu karena itulah petunjuk Al-Quran untuk disukai. Dan mereka membenci sesuatu karena Al-Quran meminta mereka untuk membencinya. تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Kalimat terakhir yang paling luar biasa yang saya highlight adalah dan Allah lebih tahu sedangkan kalian tidak tahu. Allah lebih tahu daripada kita mana yang paling terbaik dalam hidup kita. Sehingga orang yang kadang-kadang tidak menerima satu keadaan yang Allah timpakan kepadanya, kadang gak sadar kalau dia merasa lebih mengerti dan lebih tahu daripada Allah. Allah lebih tahu tentang kehidupan kita. Mana yang baik, mana yang buruk, Allah lebih tahu. Dan terkadang Allah pernah membocorkan sedikit sekali dari ilmu Allah yang maha luas itu kepada salah satu nabi, yaitu Nabiullah Khadir, atau orang Indonesia nyebutnya Nabi Khidir. Sehingga ketika Nabi Musa protes dengan apa yang dilakukan Nabi Khadir mengatakan, bukankah kamu berjanji akan diam dan sabar? Lalu kejadian yang kedua, bukankah kamu sudah berjanji tidak akan mempertanyakan? Kejadian yang ketiga, akhirnya Nabi Khidir menjelaskan satu persatu dari hikmah yang Nabi Musa tidak sabar untuk menunggu penjelasannya. Maka setelah itu berpisahlah Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir, gurunya, ahli hikmah. Terkadang Allah ajarkan hikmah ini kepada beberapa orang yang mulia, tetapi kepada kita terkadang butuh waktu untuk mengerti hikmah di balik satu kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Pegangan kita apa lantas kalau kayak gitu? Ketika kita mendapatkan satu peristiwa dalam hidup kita, kita nggak bisa menerima dengan perasaan kita yang berat hati. Apa pegangan kita untuk tetap yakin bahwa ini adalah yang terbaik dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Allah? Apa pegangan kita? Pegangan kita ayat tadi, surat Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu padahal itu baik untuk kalian. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu buruk untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Saya teringat kisah salah satu teman saya di Kalimantan. Ada satu pasangan muda, suami istri. Udah menikah lebih 5 tahun belum dikaruniai anak. Setelah 5 tahun lebih, mereka sabar, mereka berdoa, mereka berharap, mereka ikhtiar. Akhirnya Allah karuniai anak. Seorang anak laki-laki yang sangat luar biasa, menjadi penyejuk mata orang tuanya. Lahirlah anak mereka dalam keadaan normal. Mereka bahagia sekali. Anak ini menangis, suaranya terdengar. Anak ini normal, wajahnya berseri-seri, lucu, menyejukkan hati orang tuanya. Tumbuhlah anak ini sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Pada akhirnya orang tuanya sadar, ternyata anak ini istimewa. Dia nggak bisa bicara. Bertahun-tahun mereka mengharapkan hadirnya seorang bayi. Dengan sabar, ikhtiar, tawakal, berharap kepada Allah. Ketika Allah karuniai anak, ternyata Allah menguji mereka belum selesai. Masih diberikan ujian dengan memiliki anak yang tidak bisa berbicara. Sehingga mereka ikhtiar datang ke dokter, datang ke psikolog, datang ke psikiater, datang ke terapis untuk menerapi bayi mereka yang sudah berusia 3 tahun agar bisa bicara. Tapi belum berhasil. Mereka terus berharap kepada Allah. Sampai suatu hari anak ini musibah jatuh dari tangga. Ketika dia jatuh dari tangga, kemudian kepalanya berdarah, kepalanya bocor, dibawa lari ke rumah sakit oleh orang tuanya. Langsung masuk ICU, dirawat di rumah sakit karena dia mengalami pendarahan di otaknya. Pengobatannya mahal. Sedangkan orang tuanya bukanlah orang yang mampu. Mulai mikir lagi, beban baru. Bagaimana membiayai rumah sakit untuk anak mereka yang sedang dirawat. Ditambah lagi dengan rasa beban sedih karena anaknya yang bayi yang lahirnya oleh kejadian sebagai anak mereka ternyata belum sentuhnya keistimewaan yang tidak bisa bicara, malah jatuh dari tangga dan mengalami pendarahan otak. Luar biasa ujian mereka berdua. Lalu seorang ustaz memberi mereka nasihat, ibu jangan cuma nangis, banyakin sholawat dan doa. Ya ustaz, insya Allah saya selalu berdoa. Dari sejak awal saya mengharapkan adanya anak, saya berdoa. Ketika tahu anak saya kurang normal, saya berdoa lagi. Bahkan sekarang anak saya bukan hanya kurang normal, jatuh dan mengalami pendarahan di kepalanya. Saya juga berdoa, Ustaz, saya nggak akan berhenti berdoa. Sedangkan suaminya terus mencari uang pinjaman agar bisa menebus biaya rumah sakit. Selang seminggu dalam proses pengobatan, ditunggui oleh ayah dan ibunya. Suatu malam setelah selesai ayah dan ibunya sholat tahajud, mereka duduk di sebelah anaknya, membelai kepala anaknya. Tiba-tiba anak itu membuka matanya. Untuk pertama kali dia membuka matanya setelah sepekan dirawat. Ternyata anaknya sadar
Seketika itu juga saat anaknya sadar, ayahnya langsung menelpon Ustaz tadi. Ustaz kesini ke rumah sakit, Ustaz ke rumah sakit. Ustaznya panik, dikira anaknya wafat, dikira ada apa-apa dengan anaknya. Ustaznya datang ke rumah sakit, sampai di rumah sakit, ada apa Bapak, ada apa Ibu? Ustaz anak saya sudah sadar, Alhamdulillah. Tapi kenapa heboh banget dalam hati Ustaznya? Ternyata tahu nggak teman-teman apa yang membuat Bapak dan Ibu ini heboh? Seketika saat anak ini membuka matanya, anak ini bisa memanggil ayah dan ibu. Dan sejak saat itu, anak ini terus bisa berkembang secara psikisnya dan kemampuan berbicaranya. Kemudian tidak lama setelah itu, anak ini menjadi anak yang normal dan bisa bicara. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara yang unik untuk memberikan kejutan kepada kita. Yang tadinya sesuatu dianggap buruk, tidak disukai, apa? Anaknya jatuh dari tangga, dianggap sebagai musibah besar. Ternyata itu cara Allah untuk menyembuhkan dia dengan adanya pendarahan di otaknya. Lalu setelahnya anak ini kembali sembuh dan setelahnya dia bisa berbicara dengan normal seperti anak pada masa usianya. Inilah hikmah Allah. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian benci sesuatu, kalian gak suka sesuatu, kalian menolak sesuatu, padahal itu baik untuk kalian. Saya juga teringat dengan kisah teman saya di Padang. Saya banyak mendengar kisah-kisah yang penuh hikmah. Teman saya di Padang, seorang pengusaha di Tanah Abang, Jakarta. Aslinya orang Padang, pernah umroh bareng dengan saya. Dia cerita dalam perjalanan itu tentang kisah hidupnya. Dia bilang, Ustaz, saya ini orang yang dulu hampir pernah putus asa dan bunuh diri. Saya nanya, kenapa Bang? Saya ini dari kecil gak pernah naik kelas. Saya dibenci sama guru-guru saya, dibenci sama guru saya di sekolah, dibenci sama guru saya di tempat ngaji di masjid. Saya dianggap anak durhaka. Saya dianggap menjadikan mempermalukan keluarga dan warga kampungnya. Sampai kemudian secara halus mereka mengusir saya agar saya pindah dari kampung itu. Lalu saya melamar ke akademi militer untuk jadi Polri, untuk masuk polisi. Lamar dia. Secara fisik dia orangnya, karena dia adalah preman kampung, secara fisik dia siap dalam screening ataupun seleksi untuk masuk ke kepolisian. Berenang dia jago, berantem apalagi, manjat-manjat luar biasa. Pokoknya dia berbakat secara fisik. Ikut tes, lulus. Sekitar 30 orang lulus, termasuk dia salah satunya. Masuk ke dalam asrama. Ada tes berikutnya, tes kemampuan wawasan dan seterusnya, kemampuan akademik. Dan 30-an orang yang ikut tes bersama dengan dia, tes lanjutan, cuma satu orang yang gagal, yaitu dia. Yang lain semuanya lulus kecuali dia. Sehingga dia merasa menjadi orang yang paling gagal di antara teman-temannya di akademi kepolisian. Kemudian karena dia malu untuk pulang kampung, dia merantau ke Bandung awalnya, belum ke Jakarta. Di Bandung dia jualan di emperan Masjid Agung Alun-Alun Bandung. Diusir oleh Satpol PP, dipalak sama preman dan keributan, berbagai macam polemik kehidupan dia alami di Bandung. Akhirnya dia memutuskan kayaknya tidak akan berkembang di Bandung, pindah ke Jakarta. Di Jakarta awalnya jadi debt collector. Setelah jadi debt collector, akhirnya mulai buka usaha dengan jualan baju yang dia ambil dari orang lain. Dia ambil, dia jual, akhirnya berkembang sampai dia kemudian punya satu toko di Tanah Abang. Berkembang, akhirnya punya 10 toko di Tanah Abang. Akhirnya punya pabrik
Akhirnya dia menjadi orang yang pertama yang haji di kampungnya. Masya Allah. Dan yang luar biasanya lagi, bukan hanya yang pertama haji di kampungnya, dia juga yang menghajikan guru ngaji di masjid kampungnya. Masya Allah. Setelah dia sukses sebagai pengusaha, suatu hari dia pulang kampung dengan rasa bangga, puas hati karena sudah sukses merantau. Dia bertemu dengan teman lamanya yang dulu lulus di akademi kepolisian. Ternyata temannya sudah menjadi salah satu perwira polisi. Ketemu, mereka ngopi, dia nanya, gimana dengan teman-teman kita yang dulu satu asrama? Jadi apa aja mereka sekarang? Karena kangen reuni dengan teman masa lalu. Nama teman saya ini namanya Anton. Ini karena kebaikan jadi boleh disebut nama. Lalu temannya yang polisi bilang, Ton, emang kamu gak dengar berita tentang teman-teman kita yang itu? Berita apa? Mereka dulu tahun 2004 dikirim ke Aceh untuk pendidikan. Lalu mereka tinggal di asrama Brimob. Akhir tahun 2004 di Aceh terjadi tsunami. Lalu menghayati. Di akhir tahun 2004 terjadi tsunami dan semua mereka meninggal dalam musibah tsunami karena asrama Brimob itu habis tersapu oleh tsunami. Langsung dia merenung, ya Allah, kalau waktu itu saya lulus, mungkin saya juga sama nasibnya dengan teman-teman saya. Ini bukan soal untung dan rugi, bukan soal sukses dan gagal, soal apa yang sedang Allah rencanakan dalam kehidupan kita yang biasanya di awal kita nggak ngerti. Kita nggak bisa menebak-nebak, kita nggak bisa menyimpulkan, kita nggak bisa sok tahu. Satu-satunya pegangan kita ketika kita dalam keadaan bingung, kenapa hidup saya seperti ini, kenapa terjadi musibah ini, pegangan kita adalah Allah lebih tahu dan saya tidak tahu. Itulah yang dirasakan oleh sahabat tadi ketika Allah mengujinya dengan musibah kehilangan anak. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ridho, Allah lebih tahu yang terbaik untuk saya ataupun untuk anak saya. Mungkin dengan dia wafat dalam jihad fisabilillah, itulah yang terbaik untuk anak saya. Sehingga dengan dia mendapatkan pahala syahid, maka dia termasuk orang yang hidup, bukan orang yang mati. Janganlah kalian mengatakan orang yang terbunuh di jalan Allah sebagai orang mati, tetapi mereka hidup di sisi Rabb-Nya, tetapi kalian tidak menyadari. Ternyata bisa jadi itulah yang terbaik di antara takdir Allah untuk putra ibu tadi. Kita nggak pernah tahu. Seringkali kebodohan dan keegoisan itulah yang membuat kita mempertanyakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu contoh bagaimana cara sahabat bergaul dengan Al-Qur'an. Mereka jadikan Al-Qur'an sebagai obat hati, obat rasa perasaan yang gak nyaman. Mereka jadikan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Mereka jadikan Al-Quran sebagai penyemangat. Mereka jadikan Al-Quran sebagai hikmah. Mereka jadikan Al-Quran sebagai lentera dalam kehidupan mereka setelah mereka membacanya. Bukan hanya membaca huruf-hurufnya saja. Makanya kita mendengar banyak sekali kisah-kisah sahabat yang ketika mereka galau, mereka baca Al-Quran. Ketika mereka bingung, mereka baca Al-Quran. Ketika mereka sedih, mereka baca Al-Quran. Ketika mereka marah, mereka duduk baca Al-Quran. Ketika mereka sedang menyusun rencana hidupnya, mereka baca Al-Quran, mencari di mana petunjuk tentang hidupnya, mencari di mana solusi Al-Quran untuk masalahnya. Mereka selalu merujuk kepada Al-Quran seperti kita merujuk ke kompas ketika kita kehilangan arah. Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai kompas hidup kita? Atau sekedar bacaan lalu kita banggakan? Saya ketika kecil dulu suka ikut musabaqah. Alhamdulillah musabaqah dari mulai tingkat mukim, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional, internasional.
Ketika saya ikut musabaqah, saya merasakan ada satu hal yang kayaknya saya pribadi, ini nggak berlaku untuk kori-kori yang lain, hanya untuk saya saja. Saya merasa bacaan Al-Quran saya hanya menjadi kebanggaan dan pamer. Saya punya beberapa irama favorit yang kalau saya baca itu di waktu final, insya Allah juara. Alhamdulillah saya beberapa kali juara nasional dan internasional. Jadi saya tahu juri ini senangnya lagu apa ini. Dulu saya senang dengan Mustafa Ismail, Qori dari Mesir. Saya baca surat Maryam, terutama refnya di Wahuzzi ilaiki bijis ainakhlah. Ketika saya baca itu, juri melempar pulpennya. Kenapa? Udah nggak mau nulis? Udah. Saya melirik. Kalau juri udah lempar pulpen, insya Allah juara satu. Jurinya bahkan kadang-kadang nggak profesional, saking emosionalnya dengan irama yang dibaca. Tapi ujungnya saya nggak merasakan bertambah iman dengan bacaan saya sendiri. Saya mempelajari irama Ummu Kulsum. Orang Indonesia nyebutnya Ummi Kalsum. Datang ke Mesir, waktu kuliah di Mesir, angkatan tahun pertama saya keliling di Husain itu, Ustaz. Di Husain kan banyak toko-toko jualan kaset. Kaset ngaji, Mutawalli, kemudian Balwas, kemudian Nu'ainah dan seterusnya. Siddiq Al-Minshawi, Abdul Basir Abdul Somad. Saya nyari di toko kaset Qori. Ketika saya masuk ke sana, saya nanya, saya mau beli kaset Ummu Kulsum. Kaget penjualnya. Astagfirullah, kata dia. Coba kamu ulangi lagi. Saya pengen beli kaset Ummu Kulsum. Kenapa kamu cari di sini? Karena saya ingin belajar Al-Quran lewat kaset Ummu Kulsum. Lebih kaget lagi dia. Dia bingung gimana caranya belajar Al-Quran dengan Ummu Kulsum. Karena Ummu Kulsum adalah penyanyi pop Mesir yang cukup fenomenal. Tapi iramanya sama kori-kori dipakai sebagai referensi irama. Ya Fuadi. Wah, ada irama bagus nih. Ya Fuadi. Akhirnya dipakai di Al-Quran. Inna a'tainakal kautsar. Oh, Ummu Kulsum. Itulah keburukan saya yang paling konyol di Mesir. Dimarahin, diceramahin saya setengah jam sama penjual kaset itu. Kamu tahu gak siapa Ummu Kulsum? Kenapa kamu belajar Al-Quran dan Ummu Kulsum dan segala macam? Setelah itu taubatan nasuha saya. Sejak saat itulah saya tidak lagi ikut musabaqah. Akhirnya saya gantung sepatu. Mulai baca Al-Quran dengan murattal. Salah satu yang saya suka adalah Syekh Sa'dul Ghamidi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya merasa tenang. Wah, ini nggak ada atraksi-atraksinya nih. Ini nggak ada F-Revan. Ini mah tenang, santai, tapi kerasa di hati. Saya ngaji, berharap orang akan bertepuk tangan untuk saya. Begitu selesai saya tampil, orang tepuk tangan. Wah, juara nih. Tapi begitu saya balik ke dunia tampil Al-Quran, saya merasakan bahwa mengaji itu adalah untuk menangis atau membuat orang lain menangis. Bukan membuat orang lain membanggakan, bertepuk tangan, mengeluh-elukan, tetapi membuat orang lain menangis. Sebagaimana ketika Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Mas'ud, "Iqra alayya ya Abdullah." Bacakan untukku Al-Quran wahai Abdullah. Abdullah bingung, "Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil." Kepadamu aku bacakan padahal Al-Quran itu diturunkan untukmu. Kata Rasulullah, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Karena aku juga suka mendengarnya dari bacaan orang lain. Maka Abdullah membaca. Tahu nggak kenapa Nabi meminta Abdullah yang baca untuk beliau? Karena Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang bacaan Al-Qurannya persis seperti bacaan Jibril alaihissalam. Masya Allah. Sahabat itu keren-keren baca Qurannya. Tapi nggak ada yang melengking-melengking, standar. Karena mereka membaca dengan hati dan dengan suara sedih.
malaikat turun, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Utita misbaran min mazamili ali Daud. Engkau telah diberikan seruling keluarga Daud. Saya pernah di Mesir ikut lomba audisi, nama audisinya Mizmar Ad-Dahabi, seruling emas, di TV Iqra sama TV Fajar TV di Mesir. Saya ikut, hitung-hitung cari pengalaman, nggak pede sebetulnya. Karena yang ikut itu adalah hafiz-hafiz anak Azhar yang keren-keren, hafalannya keren, bacaannya keren. Ada lebih dari 100 yang ikut audisi waktu itu. Saya ikut, coba-coba, alhamdulillah dari sekian ratus yang ikut audisi dipilih 10 orang. Saya masuk 10. Dari 10 itu dijanjikan akan dapat acara di TV Fajar TV dan Iqra TV 1 orang, saya masuk 1 orang. Dikasih 20 episode. Akhirnya di situ saya belajar dengan Syekh Abdul Hakim, salah satu ulama qiraat di Mesir yang cukup senior, dari guru saya Syekh Tariq Faris. Akhirnya kita belajar. Saya jadi dapat satu pelajaran yang sangat berharga ketika saya ikut audisi itu. Apa? Tahu nggak apa yang membuat saya menang? Alhamdulillah kepilih dari sekian ratus orang, saya yang kepilih. Tahu nggak apa rahasianya? Bukan karena saya yang paling bagus bacaannya, bukan karena suara saya paling merdu, tapi saya paling sedih membacanya. Kok paling sedih Ustaz? Karena sedang galau waktu itu. Karena saya bacaannya paling sedih, lagi galau. Ustaz, di sini ada sahabat saya Ustaz Mukhlis yang kalian tahu rahasia kegalauan saya. Kalau mau tahu rahasia saya, kalian duduk aja sama beliau 1 malam, kebongkar tuh. Kenapa Ustaz Hanan galau? Terus karena saya lagi galau, lagi sedih, akhirnya bacaan saya ke bawah sedih. Bukan iramanya keren, masih banyak yang lebih bagus iramanya. Kemudian Syekh Abdul Hakim mengatakan, dulu ada sahabat yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, saya nggak bisa mengucapkan huruf ro. Kayak orang Indonesia nggak bisa bilang saya nggak bisa mengucapkan huruf ro. Bagaimana saya akan menyempurnakan bacaan Al-Quran ya Abdullah? Kata Abdullah bin Abbas, orang yang paling baik bacaan Al-Quran bukan yang paling fasih mengucapkan huruf ro. Walaupun membaca dengan fasih itu adalah sebuah kewajiban. Tetapi kalau ada halangan karena dia memang tidak bisa mengucapkan huruf ro, la tahzan. Karena yang paling baik dalam membaca Al-Quran adalah yang paling sedih dan menyentuh ke dalam hatinya. Sehingga akhirnya saya mulai menetapkan hati, kalau saya jadi imam, saya ingin membuat makmum saya menangis. Makanya saya sebetulnya aslinya nih bawel banget soal sound. Tadi aja saya sabar-sabarin nih soundnya. Biasanya saya paling bawel, saya bawa tim khusus untuk sound. Cuman karena ini dadakan, saya nggak bawa tim yang khusus ngurusin mic, mixer, ngurusin sound system, ngurusin mic. Supaya, kenapa? Bukan mau kayak artis. Supaya makmum mendapatkan kenyamanan dari bacaan imam. Dan saya melihat di Indonesia banyak banget masjid yang bangunannya bagus, tetapi sound systemnya mereka irit. Nah sekarang kita revolusi nih. Sound system di masjid kita ini yang sangat indah harus lebih keren lagi, sehingga insya Allah ketika imam mengimami sholat itu semuanya dapat khusyuknya. Penting sound system apa itu? Bangunan bagus penting, lantai bagus penting, mimbar bagus penting. Ada satu lagi yang dilupakan orang Indonesia, sound yang bagus. Gereja itu sound paling murah mereka itu untuk instalasi soundnya 1 miliar. Makanya teman-teman yang main sound digital, itu kalau di sound digital itu ada namanya efek katedral. Ada ya efek katedral. Ada nggak efek masjid? Nggak ada efek masjid. Kenapa kok masjid nggak ada efek digital sound? Karena masjid nggak standar soundnya. Katedral soundnya standar, makanya jadi standarisasi efek digital. Saya punya misi mengkampanyekan, yuk sound masjid itu harus bagus, tapi nggak cukup sound aja, imamnya juga. Alhamdulillah kita punya imam yang luar biasa, muazzinnya juga, sehingga ketika imam mengimami sholat kita, baru Al-Fatihah aja, kita rasanya tuh udah kayak melihat Allah, walaupun kita tidak bisa melihat Allah. Saya sholat di Mesir itu tarawih 1 malam 10 juz pernah sekali doang waktu itu. Kenapa Ustaz sering cerita itu? Karena saya ngerasa sholat saya nggak sah. Jadi karena udah terlanjur nggak sah, udahlah ceritain aja, nggak usah lihat juga gitu kan. Tapi 10 juz yang saya baca dari
Isya, yang saya dengar dari Isya sampai subuh itu rasanya tuh nyaman, nikmat, walaupun nggak mau balik lagi. Saya nggak mau balik bukan karena imamnya, karena bacaannya Pak. Kebayang nggak teman-teman 1 rakaat 1 juz? Tadi 1 rakaat At-Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah ya. Ini 1 rakaat 1 juz. Rukunya kayak bacaan 1 rakaat. Sujudnya kayak 1 rakaat. Kebayang nggak 2 rakaat itu 2 jam. Beres 2 rakaat, istirahatnya setengah jam. Ada yang makan buah, ada yang makan bubur, ada yang goler-goler, ada yang pulang dulu ke rumah nggak balik-balik. Itu ada di salah satu masjid besar di daerah Sayyidah Zainab. Saya diajak ke masjid itu, di-prank sama guru saya Syekh Khalid Faris itu. Ini ikut. Oh iya Syekh. Wah ternyata sholatnya panjang banget. Hampir nggak sempat makan sahur. Coba bayangin. Udah gelisah. Saya tuh berdirinya tuh udah gini. Mau pura-pura batal wudu gimana gitu ya? Aduh batal. Pokoknya sengsara banget lah. Tapi bacaan imamnya luar biasa. Sehingga soundnya itu sampai ke jalan dan jalan tutup. Di Bandung ketika saya bikin tren hijrah, Masjid Gaul Al-Latif, markasnya pemuda hijrah, yang pertama saya perbaiki dari masjid itulah soundnya. Kenapa? Kalau orang konser, soundnya tuh mahal banget ya. Tomorrowland tuh kalau konser itu gimana? Tomorrowland begitu si Alan Walker keluar tuh, ting 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 ting, wah langsung pada gila. Padahal baru ting ting tuh. Belum keluar lagi DJ yang lain, DJ Snack, DJ A, B, C, Z, banyak. Kenapa untuk kebatilan Tomorrowland mereka invest di sound system yang begitu dahsyat? Kenapa? Karena mereka tahu efek dari sound itu akan sangat berpengaruh kepada penonton. Nah, kita punya konser, namanya konser langit. Apa itu konser langit? Sholat berjamaah disaksikan oleh Allah. Makanya disebut konser karena Inna Qur'an al-Fajri karena masyhuda, bacaan imam di waktu sholat subuh disaksikan, ditonton. Konser langit saya nyebutnya untuk bahasa kita. Sehingga konser kita harus lebih keren, soundnya yang bagus. Makanya Al-Latif pas sudah diperbaiki soundnya sekian ratus juta, alhamdulillah jalan tutup sholat 10 malam terakhir 1 malam 1 juz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apalagi pas doa, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Nangis satu halaman masjid. Kebayang gak suara orang menangis, anak muda yang kadang-kadang lebay juga sih. Luar biasa semangatnya. Sampai saya harus mengumumkan kalau di luar sholat bolehlah kalian menangis dengan meraung-raung. Di dalam sholat kalau boleh ditahan. Jangan sampai suara imam kalah dengan suara kalian. Imam itu dirasakan di masjid gaulnya pemuda hijrah di Bandung. Tapi yang bikin saya bahagia itu jalan tutup. Berapa jamaahnya sholat 10 malam terakhir? 15.000. Masya Allah. 15.000 itu siapa? Tatoan. Masih ditindik. Di sini. Tapi doanya lebih kencang daripada yang jubahan. Masya Allah. Mungkin yang jubahan merasa gak punya dosa. Sementara yang tatoan merasa banyak dosa. Jadi belum apa-apa baru ya Allah. Luar biasa itu semangat anak muda di Bandung. Nah saya pengen ini ada di banyak kota, khususnya di Jambi. Kita punya masjid yang sangat indah. Namanya juga nama seorang anak muda yang luar biasa, solih. Sehingga saya berharap mudah-mudahan kalau Bapak Wali mengizinkan, ini harus jadi masjid gaulnya Jambi. Masya Allah. Amin. Sehingga anak muda nongkrong di sini. Arti nongkrong bermajlis. Saya nggak suka pakai bahasa umum, saya pakai bahasanya anak muda nongkrong. Dan biar masjid ini youth friendly, ada beberapa syarat untuk menjadikan masjid itu youth friendly. Satu, banyakin colokan listrik. Kenapa kafe itu lebih youth friendly daripada masjid? Karena di kafe banyak colokan listrik, di masjid nggak ada. Sehingga anak muda nongkrongnya di kafe. Kedua, wifi gratis. Wifi itu nomor 1.
Syarat untuk dapatin passwordnya ngaji dulu. Ketiga, di depannya ada food truck. Kalau bisa VW Kombi. Di custom, dibuka atapnya, kopi gratis. Kerjasama dengan kafe-kafe, dan kita melakukan itu. Ini bukan sekedar wacana, ini sudah kita lakukan. Kerjasama dengan kafe-kafe yang ada di sekitar masjid, mereka giliran dalam satu pekan sekali ngasih sekian gelas kopi gratis. Di waktu antara maghrib sampai isya, atau isya sampai jam 9 malam. Mereka kasih, kalau ada 7 kafe, berarti udah full setiap malam ada kopi gratis. Bisa kopinya, kopi susu, bisa kopi hitam, bisa kopi tubruk, bisa macam-macam, americano, bahkan Vietnam drink, bahkan mungkin dari Jambi ada kopi khusus juga. Kasih di depan masjid, maka nanti siapapun yang mau minum kopi gratis, ngaji di masjid, nongkrong di masjid. Boleh free flow. Mau berapa gelas? Insya Allah sih kalau kopi nggak akan lebih dari 2 gelas. Walaupun judulnya free flow. Bebas mau berapa gelas. Mereka bisa minum lagi sambil mereka belajar, mereka diskusi. Masjid youth friendly. Balik lagi ke cerita tadi. Ketika saya jadi imam, saya mikirin gimana makmum mendapatkan suara yang nyaman untuk mereka dengar. Saya bacakan surat-surat favorit mereka. Apa salah satu album favorit saya? Ar-Rahman. Kalau udah Ar-Rahman, biasanya anak muda lebih berasa. Habis Ar-Rahman, Al-Waqi'ah atau Al-Qiyamah, tentang kematian. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Ketika ayat itu dibaca, semua orang akan merasakan kenyamanan. Saya pernah di masjid sholat Jumat baca surat Al-Qiyamah. Beres sholat, ada yang datang ke saya bilang gini, Ustaz baca surat apa sih tadi? Kok saya nangis? Udah bertahun-tahun saya sholat gak pernah nangis, baru kali ini saya nangis. Ustaz baca surat apa? Surat tentang kematian. Oh pantesan. Tapi kan dia gak ngerti terjemahannya. Bagaimana saya memahamkan makmum yang tidak mengerti terjemahan dari ayat yang saya baca? Dengan irama dan nada. Kalau iramanya sedih, berarti ini lagi ngomongin tentang neraka, kekufuran, kematian. Ada tekniknya itu. Tapi tujuannya bukan untuk dipuji atau dieluk-elukan, tapi tujuannya untuk mereka supaya khusyuk. Walaupun kadang-kadang kepancing sih. Kepancingnya gimana? Dulu kan saya nggak pakai peci ya. Buat teman-teman yang melihat saya dulu kan pakai apa? Kupluk ya. Pakai kupluk, pakai flanel kotak-kotak, pakai celana biasa. Diundang ceramah di satu kota, datang saya berdiri di depan, dibawa sama panitia. Ketua dekannya langsung melirik saya. Udah gitu nanya, Dek, ustaznya udah datang belum? Saya bilang, nggak tahu ya Pak, mungkin on the way. Terus kata panitia, ini ustaznya Pak, dia makin heran. Aliran apa ini? Kupluk kan ala-ala Rastafarian gitu kan, reggae gitu deh. Kupluk, celana kotak-kotak, celananya agak-agak lebar gitu. Kalau dia lihat sepatu saya, sepatu skate. Akhirnya pas udah waktunya sholat, panitia minta saya untuk jadi imam. Tapi DKM nggak minta, nggak didorong. Masa saya pura-pura kedorong? Nggak mungkin dong saya pura-pura kedorong ya. Saya diam aja nungguin DKM kan nyuruh. DKM nggak nyuruh kenapa? Dia ragu dengan bacaan saya. Saat itulah saya terpancing. Kali itu saya agak kurang ikhlas. Oh, Bapak ragu dengan bacaan saya. Oke. Karena dipaksa-paksa, jadilah saya imam. Allahu Akbar. Kayaknya DKM tuh ragu banget. Aduh, bisa nggak ya sholat sana? Oke. Begitu Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Saya udah mati. Gimana Pak? Itu keluar apa sifat buruknya ya. Fitnah itu. Akhirnya beres. Itu saya pengen dengar aja dia bilang aminnya seberapa semangat. Masya Allah, ternyata aminnya semangat banget si Bapak. Amin. Oh alhamdulillah, berarti udah keterima. Beres itu Ar-Rahman, Al-Qiyamah, Al-Waqi'ah,
Beres setelah selesai itu langsung salaman, Ustaz makasih ya, alhamdulillah hari ini nyaman banget sholatnya. Makanya don't judge the book by its cover. Tapi lama-lama capek juga diremehin terus. Ya udah saya ganti deh, saya sekarang pakai sarung, pakai baju putih koko, pakai peci biar dibilang Ustaz. Kalau kan nggak dibilang Ustaz. Intinya teman-teman, para sahabat itu kalau baca Al-Quran itu bukan sekedar hurufnya. Mereka mencoba memahami maknanya, mengulang-ulang ayat yang berkesan, karena itu sunnah Nabi, diulang-ulang ayat yang berkesan. Sayyidah Aisyah ketika menemukan ayat yang berkesan diulang-ulang. Salah satu kisahnya ketika Sayyidah Aisyah membaca surah At-Tur, dia mengulang ayat Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Udah beres nangis beberapa detik, baca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Berapa lama Sayyidah Aisyah mengulang ayat yang sama dan di habis subuh sampai selesai duha. Satu ayat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diam, merenungkan, tadabbur, nangis lagi, ulang lagi, nangis lagi, ulang lagi. Itu cara mereka baca Al-Quran. Boleh kita bikin target satu hari satu juz, tapi bikin satu target lagi selain itu. Harus ada yang kita tadabburi setiap hari walaupun satu ayat. Dan ayat itu kalau perlu kita baca nanti ketika tahajud, lalu kita ulang-ulang sampai kita benar-benar mendalami ayat tersebut. Saya sering kayak gitu dan ternyata itu dapat banget, nyaman banget, khusyuk banget. Mudah-mudahan gambaran ringkas tentang bagaimana sahabat bergaul dengan Al-Quran ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Intinya adalah yuk kita jadikan Al-Quran bukan sekedar bacaan, walaupun pastinya bacaan Al-Quran nggak mungkin sia-sia, banyak pahala, tapi lebih dari itu adalah yuk kita jadikan Al-Quran sebagai lentera dan petunjuk dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian dia akan menjadi obat, akan menjadi rohah, menjadi penenang, jadi healing buat kita ketika kita dalam keadaan tertekan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi yuk sama-sama kita kirimkan Al-Fatihah kita untuk Adinda Muhammad Fabian Syahputra yang dengan orang tuanya menamakan masjid ini berharap menjadi pahala jariah dari setiap kebaikan. Jadi masjid ini kalau kita ingin berkah berarti harus makmur terus, setiap hari jamaahnya nggak boleh cuma satu soft, harus full. Insya Allah dengan demikian almarhum juga mendapatkan pahala yang terus mengalir dan luar biasa dahsyatnya dan pastinya buat kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Sekian, barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.